Winfest, Festival Wirausaha Ide Kreatif Nampiwoso, dengan tema Ayo Berani Bangkit untuk Berkarya Nyata Melawan Bencana Ekonomi Akibat Pandemi. Ayo ikuti kompetisi video presentasi ide kreatif wirausahamu. Kompetisi ini terbuka untuk umum dan pelajar SMA se-Cilacap. Video ini akan mempresentasikan suatu ide bisnis yang sangat brilian, karena ide bisnis ini berkonsep pada pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Limbah tersebut adalah cangkang kerang kijing di Desa Bulupayung, Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Presentasi kali ini terbagi menjadi 4 agenda, yaitu business background, kemudian about us, our product, dan yang terakhir adalah expected projection. Agenda yang pertama adalah business background, yang di dalamnya terdapat problem and opportunity. Seperti yang kita ketahui, wilayah Cilacap dikelilingi oleh perairan yang memberikan keanekaragaman hayati atau ekosistem. Salah satu yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekitar adalah potensi Sungai Serayu sebagai ekosistem kerang kijing. Saat ini hanya daging kerang kijing saja yang baru dimanfaatkan, sedangkan cangkangnya hanya merupakan limbah yang belum termanfaatkan. Cangkang kerang kijing tersusun atas kalsium karbonat yang merupakan salah satu komponen pendukung dalam sektor agrobisnis. Melihat jumlahnya yang cukup banyak tersedia dan kerang kijing adalah SDA terbarui, maka cangkang kerang kijing dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bahan baku produk untuk pengembangan pertanian, yaitu kapur pertanian. Selanjutnya yaitu visi dan misi yang terdapat di dalam agenda kedua. Kami memiliki visi menjadi entrepreneur yang mampu mengonversikan serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Sungai Serayu yaitu limbah cangkang kerang kijing, sehingga bernilai ekonomis serta memberdayakan SDM di daerah sekitar. Misi perusahaan rintisan kami yang pertama adalah mensejahterakan dan menunjang perekonomian warga Desa Bulupayung. Yang kedua yaitu melakukan usaha dan memanfaatkan SDA yang melimpah untuk produk pengembangan hasil tani. Kemudian mendukung perkembangan sektor agrobisnis berskala kecil dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan. Berikut adalah bukti cangkang kerang yang belum termanfaatkan hingga kini. Our product pada agenda ketiga, yaitu kapur kalsium karbonat untuk tanah pertanian dengan bahan baku cangkang kerang kijing. Tahap produksi secara umum terbagi menjadi 4, dengan penjelasan yang lebih terperinci, yaitu pada tahap pertama, sortasi daging kerang, kemudian dilanjutkan proses pencucian sehingga didapatkan cangkang kerang yang bebas kotoran. Tahap produksi kedua adalah penirisan dan pengeringan cangkang kerang dengan menggunakan panas matahari serta oven pengering. Setelah itu adalah tahap penghancuran dan penghalusan dilakukan menggunakan mesin dan dilakukan pengayakan. Tahap terakhir pada proses produksi pupuk pertanian yaitu penimbangan dan pengemasan serta pelabelan menggunakan label identitas usaha. Keunggulan dari produk kami yaitu kalsium karbonat yang terkandung dalam cangkang kerang kijing memiliki manfaat, peran atau fungsi yang sangat vital bagi tanaman. Agenda yang terakhir adalah expected projection, dimulai dengan penjelasan mengenai SWOT analisis. Kekuatan atau kelebihan dari perusahaan rintisan kami yaitu mengonversikan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis, mengoptimalkan pemberdayaan SDM di daerah sekitar sungai, dan mendukung perkembangan sektor agrobisnis berskala kecil dengan memberikan harga yang terjangkau. Kelemahan yang kami miliki diantaranya anggaran dan pembiayaan yang sedikit, manajemen karyawan yang belum optimal, dan kurangnya tenaga ahli, serta perolehan laba yang relatif kecil. Kami merintis usaha ini didukung oleh berbagai kesempatan, yaitu bahan baku yang melimpah dengan harga jual sangat rendah, adanya antusias yang tinggi diberikan oleh SDM dan ketersediaan tenaga kerja, dan peningkatan permintaan produk kapur pertanian oleh petani Indonesia. Tentunya kami juga memiliki ancaman, bencana sehingga membuat kelangkaan pemasok material, kekuatan kompetitor, dan tingginya tingkat inflasi merupakan ancaman eksternal bagi perusahaan rintisan kami. Segmentasi pasar untuk penjualan pupuk pertanian fokus kepada 4 aspek. Yang pertama adalah geografis. Produk kami dipasarkan di dalam dan luar negeri. Yang kedua adalah aspek demografis. Target pasar kami yaitu para petani nasional maupun internasional tanpa adanya batasan usia dan jenis kelamin sebagai pelanggan. Para pelanggan yang akan memilih dan membeli produk kami adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani maupun komunitas pecinta tanaman. Alasan tersebut masuk ke dalam aspek psikografis. Dan aspek yang terakhir adalah perilaku, di mana para pelanggan akan membeli produk dengan alasan untuk mendapatkan tanaman serta hasil tani yang lebih baik. Pemasaran dan pelayanan. Pelaksanaan penyaluran kapur pertanian dapat dilakukan dengan menunjuk distributor, dapat juga dilakukan secara langsung kepada para pelanggan.
Untuk proses pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, dan penebusan pupuk tani dapat melalui sistem online maupun manual. Anggaran modal bisnis ini terbagi menjadi biaya pokok dan biaya operasional, dan proyeksi nilai penjualan senilai Rp11.875.000.